makan sate jo kuah gulai. Anca. Minumnya air kerambi mudo. Anca. Kalau kelompok 2 lah mulai nan rancak pasti kadibo. Halo di sana kasadonyo. Kami dari kelompok 2 dan kini kami sedang berada di Istana Pagaruyuang. Istana Basa Pagaruyuang merupakan salah satu ikon budaya dan sejarah masyarakat Minangkabau yang terletak di Nagari Pagaruyuang, Kecamatan Tanjung Ameh, Batu Sangka, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Istana Iko menjadi simbol kejayaan Kerajaan Pagaruyuang sekaligus lambang kebesaran adat Minangkabau yang masih lestari hingga kini. Wilayah Kabupaten Agam, 50 Koto dan Tanah Datar dikenal sebagai Luhak Nantigo, yaitu daerah asal mula bakambangnya masyarakat Minangkabau. Wilayah Iko juga disebut daerah Dare atau daratan, yang dipercaya menjadi pusat awal penyebaran adat dan budaya Minangkabau. Dari wilayah Ikolah lahir pemerintahan konfederasi yang dikenal sebagai Kerajaan Pagaruyuang. Secara arsitektur, Istana Basa Pagaruyuang merupakan rumah gadang terbesar di Minangkabau. Bangunannya berbentuk rumah panggung megah dengan tinggi sekitar 3 lantai. Istana Iko mempunyai 72 tiang penyangga utama yang terbuat dari kayu kuek pilihan. Bentuk rumah panggung dipilih sebagai penyesuaian terhadap kondisi alam Sumatera Barat yang lembab dan rawan gempur. Lantai pertama merupakan ruangan utama tempat berlangsungnya kegiatan pemerintahan dan musyawarah adat. Di bagian tengah terdapat singgasana Raja Alam sebagai tempat raja memimpin sidang kerajaan. Pada sisi kiri dan kanan ruangan terdapat beberapa bilik, sedangkan di bagian belakang terdapat 7 bilik yang digunakan oleh putri-putri raja yang alah menikah. Lantai kedua digunakan sebagai tempat tinggal putri-putri raja yang alun menikah. Ruangan Iko juga menjadi tempat aktivitas perempuan kerajaan. Kita ke bagian dapur. Dapur di Istana Basa Pagaruyuang terletak di bagian belakang bangunan utama istana, terpisah dan dihubungkan oleh sebuah selasar, serta dilengkapi dengan koleksi alat masak tradisional yang syarat akan nilai budaya. Ado sando, ado batu lado, penumbuk padi, ada tungku, pariwa, dan balango. Simpang kalam ka kota tua. Tambua. Ka batu batikam lah nan kedua. Nan kedua, ada situs cagar budaya Batu Batikam. Situs Iko terletak di Jorong Dusun Tuo, Nagari Limokaum, Kecamatan Limokaum, di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Situs Iko merupakan salah satu peninggalan penting pada masa awal pemerintahan adat di Minangkabau, dan menjadi saksi bisu perselisihan sistem adat atau keselarasan antara Kuto Piliang Jebodi Caniago nan terjadi antara dua tokoh penting di Minangkabau, yaitu Datuk Papatih nan Sabatang jo Datuk Katumanggungan sebagai pendiri dua keselarasan adat gadang Bodi Caniago jo Kuto Piliang. Batu Batikam berupa batu andesit nan berbentuk segitiga nan balubang di bagian tengahnya. Lubang iko menambah kedua sisi batu, dan batu iko memiliki tinggi 55 cm, tabahnya 20 cm, dan lebarnya 45 cm, dan ditampekan dalam susunan batu dengan posisi nan bagian runcungnya ada di bawah. Dahulunya, tampe iko ialah medanan bapaneh, tampe musyawarah para kepala suku, dan ditandai dengan adanya susunan batu, sandaran, dan malingka. Batu andesit dan balubang di bagian tengahnya dan dipercaya sebagai bekas keris dan melambangkan emosi nan ditahan untuk menghindari konflik fisik antara manusia. Nilai pentingnya terletak pada bukti arkeologis sistem sosial politik adat Minangkabau jo simbol persatuan dalam tatanan budaya tradisional. Pabelok jalan ke Ayah Panjang. Asik. Lurihlah jalan hendak ke Rau. Lanjut. Adalah tanamu di Padang Panjang. PDIKM lah nan ketiga.
Pusat Dokumentasi dan Informasi Kebudayaan Minangkabau atau PDIKM. Didirikan sebagai upaya pelestarian budaya Minangkabau agar tidak hilang oleh perkembangan zaman. Gagasan pendiriannya berasal dari Bustanil Arifin, seorang putra Minangkabau dan memiliki perhatian besar terhadap sejarah dan adat daerahnya. Lokasinya terletak di Jalan Bustail Arifin, Silaing Bawah, Padang Panjang Barat, Sumatera Barat. Bangunannya berbentuk rumah gadang khas Minangkabau jo arsitektur tradisional. Motif yang ada di tiang rumah gadang PDIKM Ko yaitu kucing yang sedang lalok, mempunyai makna filosofis dan sosial, yaitu peringatan terhadap sifat malas. Iko menjadi teguran keras apalagi untuk orang Sumando yang di dalam rumah supaya rajin bakarajo. Ukiran di jendela namanya si kembang manih, bunga yang indah. Iko melambangkan keramah tamahan orang Minangkabau dalam menyambut tamu. Ada juga nama ukiran yang di bawah jendela, itiak pulang patang atau itiak pulang sore. Iko melambangkan keteraturan atau kedisiplinan. Lalu ada ukirannya pucuk rabuang dengan pepatah adatnya berbunyi ketek pagono gadang terpakai. Pintu jendela arahnya ke dalam karena supaya ukiran tidak capek rusak. Yang kedua, kalau ada serangan bisa dengan mudah ditutup dari dalam. Di bagian ruang tamu, untuk tamu yang datang disilakan duduk di bagian kursi yang menghadap ke jendela atau keluar, yang pemilik rumah menghadap ke dalam rumah. Ini supaya tamu tidak melihat-lihat isi dalam rumah. Selanjutnya ada rangkiang. Rangkiang itu untuk menyimpan padi. Rangkiang ko bermacam-macam, ada tiangnya empek, 6, dan 9. Kalau tiangnya empek, namanya rangkiang sitinjo lawe. Padinya digunakan untuk acara adat. Rangkiang setengah lapa berfungsi sebagai tempat penyimpanan padi cadangan yang akan digunakan pada musim paceklik. Kalau yang tiangnya 6, namanya rangkiang sebayau-bayau. Padinya digunakan untuk makanan sehari-hari penghuni rumah gadang. Lalu tiang 9 namanya rangkiang harimau paunyi koto. Padinya digunakan untuk pembangunan di kampung.